Tranquila. Yo estoy contigo. ¿Dónde vas? ¿Sabes quién es, verdad? Román, el hermano del iPhone 10. ¡Procedan! Hijo de tu putísima guacha. Siempre parándote la verga como muy chingón. Siempre parándote de culo como muy chingón. ¡Corre! Hai sobat semuanya, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan tentunya sukses selalu. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan alur cerita dari sebuah film aksi seru berjudul Contra Ataque yang dirilis tahun 2025 dan disutradarai oleh Chava Cartas. Film ini bercerita tentang seorang mantan tentara yang hidupnya berubah drastis setelah keluarganya menjadi korban dari kekerasan geng bersenjata. Tidak tinggal diam, ia pun memutuskan untuk kembali ke jalur kekerasan demi menuntut balas dan menegakkan keadilan dengan caranya sendiri. Aksi balas dendamnya memicu pertempuran brutal yang tidak bisa dihindari. Dengan penuh darah, peluru, dan keberanian, Contra Attack menghadirkan kisah menegangkan tentang keberanian, harga diri, dan pertarungan tanpa ampun. Film ini cocok banget buat kamu yang suka adegan laga yang intens dan cerita penuh emosi. Tunggu apa lagi? Langsung aja kita cas ke filmnya. Yes, amiga, qué diferencia. Film ini dibuka dengan adegan 5 orang sahabat yang tengah berkendara menempuh perjalanan jauh. Mereka adalah Guerrero, Combo, Tanko, Toro, dan Polo. Kelimanya tampak santai dan banyak bercanda, namun di balik sikap mereka yang santai itu, mereka adalah bagian dari unit pasukan elit Meksiko yang terkenal tangguh. Di dalam mobil, percakapan mereka seputar menu makan siang justru menjadi topik utama, antara memilih gado-gado atau bebek goreng Haji Selamet. Namun, tiba-tiba terjadi sesuatu yang mengejutkan. Cerita pun mundur ke 72 jam sebelum insiden tersebut terjadi. Kita dibawa ke sebuah warung kopi tempat Guerrero dan temannya, Tuco, tengah nongkrong. Di seberang jalan, tepat di depan kantor polisi, sekelompok geng kriminal terlihat sedang beraksi. Mereka secara terang-terangan hendak menculik seorang gadis bernama Carla. Bahkan tanpa rasa takut karena tahu kekuasaan mereka telah melebihi hukum di kawasan tersebut. Ibu Carla, Lucia, mencoba melindungi anaknya, tetapi ia hanya seorang wanita biasa tanpa kekuatan melawan kekejaman para gangster. Guerrero, yang melihat kejadian itu, merasa tidak bisa diam. Sebagai anggota militer, ia pun langsung turun tangan dan menghentikan aksi para gangster, membuat pemimpin mereka menjadi sandera. Román, el hermano del iPhone 10. Namun, bukannya didukung, beberapa polisi yang muncul justru menodongkan senjata ke arah Guerrero. Seolah-olah ia yang salah dalam situasi ini. Guerrero pun menunjukkan identitasnya sebagai kapten pasukan elit. Baru kemudian polisi sadar dan langsung berbalik menangkap para gangster. Soy capitán primero de las Fuerzas Armadas de México. Capitán, ya bajen las armas. Ya bajen las armas. Putísima guacha. Setelah insiden itu, Lucia dan Carla mendekati Guerrero. Mereka mengungkapkan bahwa kedatangan mereka ke kantor polisi adalah untuk melaporkan penemuan kuburan massal tak jauh dari lokasi tersebut. Mengetahui hal ini, pihak militer segera bertindak cepat dengan mengirim tim khusus dan ahli forensik untuk menyelidiki lokasi. Di tempat kejadian, mereka menemukan mayat-mayat tentara yang dikubur tanpa identitas. Pembantaian ini diduga berkaitan dengan operasi militer sebelumnya untuk menangkap seorang bandar narkoba berbahaya bernama Josefo Urias. Kematian para tentara ini pun menjadi isu nasional. Berita tentang pembantaian ini disiarkan secara luas dan membuat publik marah.
Ternyata saat misi penangkapan Josefo, para tentara itu disiksa dan dibunuh. Di sisi lain, Josefo yang licik menyadari bahwa Guerrero adalah ancaman nyata bagi operasinya dan mulai merancang rencana untuk menjatuhkannya. Josefo pun diam-diam menculik Lucia dan Carla untuk membungkam mereka. Mata por la espalda. Y así los vamos a torcer. Pues fuga. Sementara itu, Guerrero dan timnya mengadakan rapat strategi. Mereka sepakat untuk menangkap Lalo, salah satu anak buah Josefo, sebagai langkah awal menjebak sang bos besar. Es un elemento vulnerable de la gente Urias. Nos puede proporcionar información muy valiosa. Es una buena estrategia. Esok harinya, mereka berhasil meringkus Lalo saat sedang makan dengan santainya. Alfa, asegúralo. Di tempat lain, Josefo tengah bertemu Menteri Pertahanan, seorang pejabat korup yang rela menerima suap untuk melindungi Josefo dari hukum. Sang menteri bahkan membocorkan informasi penting, termasuk penyadapan telepon milik Guerrero, dan berencana menjadikan Lalo sebagai kambing hitam agar Josefo bisa lolos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Te voy a dar la oportunidad. Órale. Sementara itu, Guerrero dan tim diberi cuti selama 3 hari sebagai hadiah atas keberhasilan menangkap Lalo. Mereka pun memanfaatkannya untuk pulang dan menikmati waktu bersama keluarga. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Sonrían. 1, 2, 3. Saat tengah dalam perjalanan liburan, mereka tiba-tiba diserang oleh anak buah Josefo. Namun, berkat keterampilan tempur yang hebat, mereka berhasil membalas dan menumpas para penyerang. Cagaste un murciélago. No sé que está escupiendo sangre. Este es el famoso sacristán Urias, ¿verdad? Roman yang terluka parah sempat mengancam bahwa Josefo tidak akan berhenti memburu mereka. Guerrero langsung menghubungi markas untuk meminta dukungan. Tidak lama kemudian, Josefo tiba di lokasi dan mendapati tubuh Roman telah tak bernyawa. Amarahnya meledak, terutama karena Roman adalah orang kepercayaannya. Berbekal penyadapan telepon, Josefo segera memburu Guerrero. Namun ternyata Guerrero dan kawan-kawan sudah menduga lokasi mereka disadap. Mereka meninggalkan ponsel di tubuh 5 musuh yang sudah tewas mengecoh Josefo. Ahí va ese cabrón. Síguelo. Guerrero dan timnya melanjutkan perjalanan menembus hutan menuju pos keamanan. Tapi jejak mereka terlacak. Terjadi baku tembak kembali. Polo tertembak di bahu dan Tanko mengalami luka serius di kaki dan telinga. Combo segera memberikan pertolongan darurat. Eso, dale, tú dale. Salah satu musuh selamat dari serangan tersebut dan melaporkan kejadian itu ke Josefo. Dengan percaya diri, Josefo melanjutkan pengejaran. Namun saat tiba di titik sinyal terakhir Guerrero, mereka tidak menemukan siapapun kecuali ponsel yang telah dipasang sebagai umpan. Hijo de tu puta madre. Guerrero dan tim beristirahat sejenak karena kondisi Polo dan Tanko yang makin parah. Saat itu, Guerrero menemukan rekaman video dalam ponsel Roman yang menunjukkan keterlibatan langsung Menhan dalam kejahatan Josefo. Hal ini membuat mereka semakin sadar bahwa posisi mereka sangat terancam. Prometidos. Di tengah pelarian, mereka menemukan sebuah rumah yang tampaknya digunakan sebagai markas kelompok kriminal. Setelah menyusun rencana, mereka menyerbu rumah itu dan menghabisi semua penghuni bersenjata.
Betapa terkejutnya mereka saat mendapati Lucia dan Carla sedang disekap di dalamnya. Guerrero dan tim segera menenangkan keduanya, memberikan perlindungan, dan memasangkan rompi anti peluru. Kini mereka harus lebih waspada karena membawa 2 warga sipil. Se les va a brindar la atención de la revisión médica. Soy médico. ¿Cómo te llamas? ¿Me oyes? Mereka juga menemukan amunisi, senjata, dan bahan peledak di tempat itu yang nantinya akan sangat berguna. Ahora no somos nada más nosotros. Agarren suficiente munición. Guerrero memberitahu Lucia dan Carla bahwa malam itu mereka harus bergerak menuju pos keamanan. Mereka menyusun formasi agar kedua wanita itu berada di tengah perlindungan. Tapi baru saja keluar dari rumah, mereka diserang habis-habisan oleh pasukan Josefo. Karena kalah jumlah dan persenjataan menipis, Guerrero dan timnya terpaksa mundur ke dalam rumah untuk bertahan. Lucia dan Carla, yang tidak tega melihat para tentara bertempur sendiri, menawarkan bantuan. Guerrero mengajari mereka cara menggunakan senjata. Gracias, mi combo. Gracias. Saat itulah, pasukan Josefo sempat mundur untuk mengisi ulang amunisi, memberi kesempatan Guerrero CS untuk membalas. Serangan balik ini mengenai Josefo, tapi pertarungan belum selesai. Tanko terkena tembakan lagi dan tidak bisa bergerak. Carla dengan berani mengantarkan amunisi untuknya, tapi musuh telah menyusup ke dalam rumah melalui jalur rahasia. Tanko menyadari bahaya dan menyuruh Carla lari. Ia kemudian mengorbankan dirinya demi menyelamatkan yang lain. Tanque. Tidak lama, Polo pun gugur akibat luka tembak yang terlalu parah. Guerrero dan seluruh tim terpukul, termasuk Lucia dan Carla, yang menangis atas pengorbanan 2 prajurit itu. Josefo, yang kini sendirian, akhirnya menyerah. Ia melempar senjatanya dan menantang Guerrero bertarung 1 lawan 1 sebagai seorang pria. Guerrero menerima tantangan itu. Duel pun terjadi. Meski awalnya kesulitan menghadapi Josefo yang memiliki kemampuan bela diri hebat, semangat Guerrero bangkit kembali saat ia mengingat rekan-rekannya yang telah gugur. Dengan kekuatan penuh, ia pun mengalahkan Josefo. Vas a pagar todo lo que has hecho. Setelah semua selesai, Guerrero mendekati timnya dan berkata bahwa semuanya telah berakhir. Di pagi hari, bala bantuan akhirnya datang. Josefo yang terluka parah dibawa untuk diproses hukum. Guerrero sengaja tidak membunuhnya agar bisa digunakan sebagai saksi untuk membongkar jaringan korupsi, termasuk Menhan. Guerrero, Combo, Toro, Lucia, dan Carla dievakuasi menggunakan helikopter. Meski duka mendalam menyelimuti mereka karena kehilangan Polo dan Tanko, tapi semangat juang dan kenangan akan kedua sahabat mereka akan selalu hidup. Filmnya tamat. Akhirnya selesai juga. Ini orang-orang hebat semua yang nonton sampai akhir. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe sama like-nya dulu dong. Eits.
komen juga ya. Berikut adalah ulasan terkait film barusan. Counter Attack 2025 adalah film aksi militer yang menggabungkan tensi geopolitik, pengkhianatan dalam tubuh pemerintahan, dan ikatan persaudaraan antar prajurit dalam satu narasi yang padat dan berdarah. Dari awal hingga akhir, film ini dibalut dengan atmosfer tekanan konstan, di mana bahaya selalu mengintai dari balik bayang-bayang, dan kepercayaan menjadi mata uang paling mahal dalam konflik bersenjata modern. Disutradarai dengan pendekatan semi-dokumenter yang intens, film ini menyuguhkan gaya visual yang gritty, dengan handheld kamera dan blocking ketat dalam ruang-ruang sempit yang menempatkan kita langsung di jantung pertempuran. Secara teknis, sinematografi dalam Counter Attack mengandalkan keseimbangan antara close-up intens dan wide shots strategis yang memperlihatkan kekacauan medan perang urban maupun area hutan yang digunakan sebagai jalur pelarian. Desaturasi warna digunakan dengan konsisten untuk menciptakan nuansa visual yang suram, merepresentasikan dunia yang penuh korupsi dan ketidakadilan. Pencahayaan alami dipertahankan di sebagian besar adegan luar ruang, terutama saat pertarungan terjadi di tengah hutan dan di dalam rumah persembunyian, sehingga menghadirkan rasa realisme yang kasar dan tak diberi lapisan sinematik berlebihan. Dalam konteks itu, visualnya tidak terlalu dibuat-buat, tidak seperti film perang dengan CGI berlebihan, melainkan dirancang untuk mendekatkan penonton dengan kerasnya kehidupan para prajurit. Permainan kamera banyak bermain dengan sudut rendah dan tight shot saat karakter sedang berada dalam situasi genting, seperti saat Guerrero dan timnya terkepung di rumah, atau ketika mereka mengobati luka-luka di medan tempur. Pemilihan ini membawa kita masuk ke ruang batin karakter, tanpa harus mengandalkan eksposisi verbal. Editing film ini cukup presisi, di mana ritme naratif dikendalikan dengan baik, menyisipkan momen tenang sebagai jeda emosional setelah deretan aksi penuh ledakan dan tembakan yang nyaring. Sound design juga digunakan secara efektif, terutama saat tembakan dan desingan peluru dibiarkan mendominasi ruang akustik tanpa diiringi musik, memberikan kesan autentik dan membuat setiap tembakan terasa berat. Namun demikian, bukan berarti film ini tanpa cacat. Satu kekurangan mencolok adalah pada penulisan dialog yang terkadang terlalu ekspositori, terutama ketika karakter harus menjelaskan motivasi atau latar belakang secara langsung, alih-alih membiarkannya terungkap secara organik melalui tindakan. Ada pula beberapa momen humor yang terasa sedikit tidak selaras dengan ton keseluruhan film yang cenderung kelam dan serius. Walaupun humor itu mungkin dimaksudkan sebagai napas lega, penempatannya kadang mengganggu kesinambungan emosi yang sedang dibangun. Dari sisi karakter, Guerrero tampil sebagai pusat gravitasi moral cerita. Ia bukan hanya simbol keberanian fisik, tapi juga sosok dengan beban psikologis dan etika yang kompleks. Penggambarannya tidak jatuh pada stereotip tentara tangguh tanpa rasa, karena film ini justru menampilkan dilema dan kehilangan yang dia alami dengan cukup mendalam. Akting para pemeran pendukung, terutama Combo, Polo, dan Tangko, ikut menyumbang lapisan emosional yang meyakinkan. Kita bisa merasakan koneksi antara mereka bukan karena dialog sentimental, tetapi lewat cara mereka saling melindungi dan menanggapi luka, baik fisik maupun batin. Secara naratif, film ini mengangkat isu korupsi militer dan keterlibatan pejabat negara dalam jaringan kejahatan terorganisir tanpa terjebak pada klise, meskipun pada akhirnya tetap menggunakan struktur narasi, balas dendam, dan penyelamatan. Tetapi konteks politik yang mendasarinya memberikan bobot lebih pada konflik yang terjadi. Saat Guerrero menolak membunuh musuh terakhirnya demi menyeretnya ke meja hukum, keputusan itu bukan hanya klimaks emosional, tapi juga pernyataan ideologis bahwa keadilan sejati tidak didapat dari peluru, melainkan dari keberanian untuk mengungkap kebenaran dalam sistem yang sudah busuk. Sebuah konklusi yang jarang ditempuh film aksi yang biasanya lebih memilih konklusi berdarah. Secara keseluruhan, Counter Attack 2025 adalah contoh solid dari bagaimana film aksi militer bisa tetap menghentak secara emosional tanpa melupakan struktur teknis dan estetika yang matang. Ia tidak hanya bermain di permukaan ledakan dan tembakan, tetapi juga menyusup ke dalam psikologi karakter dan komentar sosial. Meskipun tidak sempurna, film ini menunjukkan bahwa narasi perjuangan bisa tetap menggigit
tanpa kehilangan sentuhan manusiawi. Itu dia ulasan terkait filmnya. Gimana nih? Mantap kagak? Sekali lagi, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di film-film berikutnya. Aduh,